Jadi kita lihat saja nanti bagaimana. Kemudian saya belum tahu juga jadwal terbaru apakah nanti kita memakai gedung baru itu atau masih di TI. Saya belum lihat. Ya mungkin kalian lebih tahu di jadwal ya. Saya masih belum lihat secara detailnya bagaimana. Oke ya, nanti mungkin minggu depan saya balik ya, tadinya yang teori jadi praktek, yang praktek jadi teori. Ya. Ya, karena nanti prakteknya pun ya pakai komputer ya, kita pakai komputer. Oke, sebelumnya ada yang ini dulu belum? Kalau tidak ada yang tanyakan, ketua kelasnya siapa ini, Mas? Mbak, ketua kelasnya siapa? Pak. Ketua kelasnya siapa? Rafli, Pak. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu, ya. Silakan dipimpin berdoa dulu. Mana? Berdoa dulu ya. Ya, kalau nggak ada yang memimpin, saya pimpin. Sebelum mata kuliah ini dimulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Ininya kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Dan ya, oke. Jadi nanti di mata kuliah kali ini saya mengampu mata kuliah metode numerik, ya. Nanti apa aja yang akan dibahas di semester ini, RPS-nya ataupun ini slideshow-nya, kemudian referensi yang akan dipakai, nanti saya sampaikan ya sebagian di sini, sebagian di e-learning nanti. Oke ya. Jadi mata kuliah metode numerik ini apa namanya? Nanti jadi salah satu mata kuliah yang kedepannya termasuk yang sangat penting ya, terutama untuk mempelajari kecerdasan buatan, kemudian machine learning dan lain-lain itu penting ya. Nah, untuk referensinya itu sudah ada di slide. Saya pakainya itu ya bukunya Solihin dan Suhan Syafitriani ya. Judulnya Pemrograman dan Komutasi Numerik menggunakan Python. Nanti saya eh, softwarenya nanti kalau tidak pakai Python ya pakai MATLAB atau Excel ya. Jadi saya pakai tiga software tersebut ya. Nah, nanti kalian terserah mau sebenarnya sih bisa ya, tidak pakai, misalkan nggak suka nih pakai Python, nggak suka terus pakai eh, MATLAB nggak suka ya, pakai C++ nggak apa-apa. Kalau memang suka C++, dulu saya diajarinya C++ Pak, ya monggo ya, intinya kan sama. Oke ya, nanti ini untuk pendahuluan aja hari ini. Nanti RPS bisa kalian lihat nanti belajar apa saja ya. Itu nah, bukunya ini udah lengkap ya, tinggal kita nanti bisa belajar dan uji coba. Oke. Nah, metode numerik ya itu untuk apa itu? Di pelajaran matematika itu sebenarnya kita itu eh, mempelajari dua jenis metode ya. Ada metode analitik
ada metode numerik. Nah, dulu ketika kalian mulai dari TK, SD, SMP, terus SMA itu kita diajari metode analitik. Ya. Metode analitik itu contohnya gini, kita disuruh memecahkan nilai luas dari sebuah persegi atau bujur sangkar. Rumus luas persegi itu kan sisi kali sisi ya. Jadi misalkan sisinya 2 ya tinggal dikali aja, sisinya 2 cm misalkan. Nah, tinggal dikalikan saja ya. 2 cm dikali 2 cm. Hasilnya ya 4 cm persegi kan gitu. Begitu juga untuk rumus misalkan persegi panjang ya. Panjang kali lebar itu kan ya. Jadi tinggal kalikan saja. Misalkan panjangnya 8, lebarnya 4 ya. Berarti dikalikan aja 8 dikali 4. 8 cm kali 4 cm sama dengan berapa? 32 cm persegi. Ya. Nah, kenyataannya tidak semua bangun luas itu, saya ambil contoh aja bangun luas ya, bangun luas itu atau 2 dimensi itu akan senantiasa bisa diselesaikan dengan analitis. Ya. Akan diselesaikan dengan analitis itu nggak mesti. Contohnya apa? Lingkaran. Nah, lingkaran itu tidak bisa itu dijelaskan secara analitis. Karena apa? Lingkaran itu sudutnya banyak, tidak terhingga. Gitu. Tidak seperti bujur sangkar, sudutnya 4, ya persegi itu kan sudutnya 4. Segitiga, sudutnya 3, terus persegi panjang, sudutnya 4, kan gitu. Nah, lingkaran ini kan nggak bisa. Makanya akhirnya kita nggak bisa pakai metode analitis gitu. Bisa pakai metode analitis. Ya, tadi itu kalau analitis hasilnya pasti. Coba aja kalian kalikan ya. 2 kali 2 itu mesti hasilnya 4 kan gitu. Tadi juga 8 kali 4 ya hasilnya ya 32 seperti itu. Nah, di lingkaran ini tidak bisa dijelaskan dengan analitis tapi pakainya metode numerik. Maka muncul yang namanya nilai pi ya. Pi itu kan nilainya kan 22/7. Makanya rumus lingkaran itu 22/7 dikali jari-jari kuadrat kan gitu. 22/7 kali R kan gitu rumusnya mencari luasnya. Nah, 22/7 ini adalah angka pendekatan. Ya, angka yang istilahnya pendekatan. Kalau dibagikan nilainya kan 3,14 sampai panjang sekali. Nilai pi itu sebenarnya tidak pasti. Itu panjang sekali nilai pi itu. Kalau dulu waktu SMA atau SMP kan cuman pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Sebenarnya tidak 3,14 tapi 3,14 terus berapa nggak terhingga. Jadi akhirnya itulah mengapa kita nggak bisa senantiasa memakai metode analitik. Makanya ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dikerjakan analitik, kemudian kita melakukan metode pendekatan ya. Metode pendekatan ini sifatnya tidak pasti ya. Sifatnya tidak pasti, tidak kayak metode analitik. Kalau metode analitik kan pasti ya, tadi itu kita disuruh menghitung luas persegi panjang, misalkan panjang kali lebar ya. Panjangnya 8 cm, lebarnya 4 cm, tinggal dikalikan aja luasnya berapa, 8 kali 4 cm sama dengan 32 cm persegi. Pasti gitu. Tapi ketika kita menghitung luas lingkaran, ya kalau memang nilainya nggak 7 ya, jari-jarinya nggak 7, kalau 7 sih enak ya, 22/7 dikali 7 dikali 7 nanti ketemunya mesti pasti. Tapi kalau jari-jarinya 8, kalau 9 yang nggak bisa dibagi 7, 9 dibagi 7 kan sulit. Makanya
22/7 atau 22/7 tadi diganti dengan bilangan pi. Nah, bilangan pi ini nggak pasti. Ini adalah metode numerik. Makanya di sini disampaikan metode yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah matematika dengan memakai tata cara tertentu sehingga diperoleh aproksimasi solusi dengan perhitungan yang sederhana. Aproksimasi itu pendekatan ya dengan perhitungan yang sederhana. Ketika kita menghitung luas lingkaran menggunakan pi ya, nilainya misalkan luasnya ternyata setelah dihitung misalkan 12,4567 ya, sekian. Nah, itu kan nggak pasti itu. Itu hanya mendekati ya, luas yang sebenarnya. Jadi hanya mendekati aja luasnya ya. Aslinya kita nggak tahu. Nah, itu nggak bisa digunakan menggunakan metode analitik. Oke ya, sampai sini sudah jelas belum? Kenapa kita belajar metode numerik? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kita ini intinya seperti itu dulu. Kenapa sih kita belajar metode numerik ya? Nah, dulu kalian waktu SMP, SMA ya itu kan itu semua guru mengajarinya atau memberi mata pelajarannya adalah metode analitik. Ya, memang sebelum belajar metode analitik itu kita sebelum belajar metode numerik ya memang analitik dulu, kita disuruh ngitung seperti itu. Contohnya lagi kan gini ya lo analitik tuh. Misalkan harga 2 buah permen plus harga 1 buah pensil ya. Misalkan harganya 4.000. Jadi kan pertanyaannya kan berapa harga 1 buah permen kan gitu. Nah, itu kan bisa diselesaikan dengan metode analitis. Nah, ini kenapa? Yaitu tadi permasalahannya sukar untuk diselesaikan secara analitis. Oke. Nah, ini ya. Permasalahan yang sukar diselesaikan analitik itu contohnya nomor 1 itu kita suruh mencari nilai eksponen 3 atau E pangkat 3. Itu kalau kita ngitung manual ya sulit. Bayangannya gimana itu kan banyak. Kemudian ada lagi bilangan persamaan kuadrat. Ini malah bukan kuadrat lagi ini. Pangkat 5 ya, X5 bla 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 ya plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian ada lagi integral sinus dengan eksponen sinus eksponen X itu berapa. Dan seterusnya ya. Bentuk-bentuk di atas sukar untuk diselesaikan secara analitik, butuh suatu metode untuk menyelesaikannya. Ini namanya solusi numerik. Ya. Nah, gitu. Oke, ini contohnya. Kemudian contoh lagi, selesaikan AX sama dengan B, di mana A adalah metrik ukuran 2 kali 2 dan B adalah vektor berukuran 2X. Contoh di atas itu bisa kita kerjakan secara analitis ya. Dulu mungkin sudah belajar metrik. Ya, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya metrik. Gampang karena hanya metrik 2 kali 2, metrik persegi ya. Kemudian dikalikan 2X dikalikan 2 kali 1. Nah, kalau metriknya ukurannya 100. Oh, 100. Berarti bilangannya 100 kali 100 kan gitu. Ada 10.000 angka di situ. Ya sulit. Makanya itu nggak bisa dijelaskan dengan analitik. Kalian suruh ngitung seperti itu, ya mungkin seharian belum tentu selesai ngitung perkalian metrik 100 kali 100 itu. Paham ya? Ini lagi 10 pangkat 6. Nah, ya, intinya butuh suatu metode untuk menyelesaikan masalah di atas dengan cepat dan tepat. Ya. Jadi dari sini sudah ada gambaran ya bahwa ini nanti yang melakukan bukan lagi manusia, tapi komputer. Di metode numerik itu nanti yang kebanyakan yang melakukan metode numerik adalah komputer. Makanya di semester ini ada mata kuliah metode numerik. Ya. Jadi yang masih bertanya-tanya, kenapa ya kita belajar matematika seperti ini? Apa hubungannya TI dengan matematika? Ya sangat banyak sekali gitu ya.
sangat banyak sekali. Dengan kecanggihan komputer yang sekarang ini, ya kecepatannya tinggi, maka diharapkan komputer itu bisa menyelesaikan perhitungan-perhitungan numerik yang ukurannya besar, ya. Data yang besar, data mahasiswa misalkan. Mahasiswa itu kan jumlahnya ribuan gitu kan. Kemudian data penduduk. Nah, kalau sekarang ini yang lagi booming nih tren nih, data yang orang yang sudah divaksin berapa. Nah itu kan, itu nggak bisa itu kita misalkan pemerintah menyampaikan bahwa yang sudah divaksin itu kira-kira 90 juta orang. Nah, itu kan saya nggak yakin persis yang sudah divaksin benar-benar 90 juta orang, nggak bisa. Mesti 90 juta, 100 berapa misalkan gitu. Itu nilainya nggak pasti gitu loh. 90 juta orang itu kan hanya kira-kira saja. Nah, kata kira-kira seperti inilah ini yang disebut dengan metode numerik. Gitu. Nah, itu kan butuh penyimpanan data yang besar untuk menghitung. Kalau kita sudah menghitung, ya lihat aja sendiri kalau berani kan gitu. Kalau ngitung jumlah segitu banyaknya apa benar-benar 90 juta. Nah, makanya itu nanti dihitung pakai metode numerik kan gitu. Yang mengerjakan komputer, manusia tinggal melihat hasilnya aja gitu kan. Oke. Nah, ini contoh-contohnya nih. Misalkan di aerospace ya atau penerbangan ya. Desain pesawat komersial. Nah, yang namanya mendesain pesawat ya itu kan hanya ngira-ngira saja. Misalkan buat ukuran sayap nih, sayap kanan dengan sayap kiri itu kan harus imbang. Tapi apakah antara sayap kanan dan sayap kiri itu benar-benar sesuatu yang seimbang atau yang sama? Misalkan sayap sebelah kiri ukurannya, luasnya atau volumenya 1000 meter persegi, yang sebelah kanan juga 1000 meter persegi. Apakah benar-benar 1000 meter persegi? Itu kan nggak bisa. Mesti ada 1000 meter, berapa mili, berapa itu. Nah itu kan istilahnya hanya mendekati saja. Kira-kira supaya pesawat itu imbang bagaimana? Ya, kalau disuruh persis ya nggak bisa. Terus desain mesin jet atau mobil ya, itu suruh mengimbangkan ya sulit. Makanya dicari pendekatan, nggak bisa eksak. Misalkan siapa ini sini Aan Anipah atau siapa ini? Anda besok disuruh mendesain sebuah, yang siapa tahu bekerja di perusahaan pesawat ya, sudah membuat pesawat kanan kiri harus imbang, harus persis imbang, nggak bisa. Tetap ada komanya, tetap ada ya sedikit-sedikitnya ada yang beda lah. Otomotif, desain mobil baru ya, hiburan, animasi, game, itu semua pakai metode numerik ya, jangan dikira nggak dipakai gitu ya. Hanya pakai metode numerik gitu. Kemudian olahraga untuk desain mobil F1, desain perahu layar ya. Finance, desain produk keuangan, penilaian risiko. Ya. Finance ini sekarang yang sering dipakai ya. Makanya besok-besok kalian kalau paham metode numerik ya, di pekerjaan, terjun di lapangan kerja ya insya Allah mah aman ya, karena apa namanya, dibutuhkan sekali eh, sebuah perusahaan. Misalkan perusahaan itu bisanya dia mengembangkan usahanya itu di dalamnya ada orang-orang yang paham tentang metode numerik ya. Jadi dia bisa memprediksi apakah 1 tahun 2 tahun ke depan ini perusahaan ini harus bagaimana supaya tidak bangkrut, misalkan bersaing dengan perusahaan lain itu bagaimana. Kemudian di lingkungan itu ada model perubahan cuaca. Jadi kita diharapkan dengan metode numerik ini bisa memprediksi
misalkan apakah tahun depan itu seperti ini sih gitu. Cuaca itu sangat dingin, tahu-tahu panas, tahu-tahu dingin ya, sehingga berdampak ke kesehatan manusia gitu ya. Kemarin kan lumayan banyak orang sakit itu, banyak bahkan orang meninggal yang sudah sepuh-sepuh itu. Nah, itu kan karena mungkin perubahan cuaca yang ekstrim gitu ya. Dari panas langsung ke dingin, dari panas langsung ke dingin, dingin panas lagi ya. Hujan sebentar langsung panas, nah itu kan di tubuh kan. Nah, diprediksi supaya kita bisa mempersiapkan gitu, bisa mempersiapkan baiknya bagaimana untuk mengantisipasi cuaca yang ekstrim ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, nah ini tadi sudah saya sampaikan juga ya, karakteristik metode memerik. Nah, tadi disampaikan mencakup sejumlah besar perhitungan yang bentuk-bentuknya serupa. Isinya bentuknya serupa, bisa beda. Kelemahannya salah satunya. Ya, misalkan data mahasiswa, data kependudukan, data jumlah pasien yang divaksin, data yang ya seperti itulah pokoknya ya. Jadi, serupa intinya. Tidak boleh dicampur, data mahasiswa dicampur dengan data misalkan eh, data dosennya. Nah, data dosen dan data mahasiswa nggak bisa, dia bisa memisahkan. Kemudian yang berikutnya memerlukan alat bantu komputer. Nah, ini, ini salah satu faktor yang apakah nanti perhitungan itu bisa dilakukan secara cepat atau tidak. Ya. Jadi istilahnya dengan adanya komputer ini kita bisa menghitung ya yang tadi data yang jumlahnya besar sekali itu ya kita tinggal lihat hasilnya aja, tidak apa namanya, tidak usah ngitung pakai manual lagi. Dan penyelesaiannya yang diperoleh selalu berupa hampiran. Nah, jarang sekali diperoleh nilai eksak kecuali masalahnya istimewa. Nilai hampiran itu adalah nilai yang mendekati, ya, bukan nilai aslinya gitu loh. Karena memang nggak akan ketemu nilai eksak. Nilai eksak itu nilai yang pasti tadi itu loh. Nilai eksak itu yang misalkan kita disuruh menghitung luas persegi panjang. Ya, panjangnya 8 cm, lebarnya 4 cm. Hasilnya 8 kali 4 sama dengan 32 cm persegi. Nah, 32 cm persegi ini adalah nilai eksak. Paham ya? Kemudian contoh lain lagi, misalkan tadi itu harga 2 buah permen plus 1 buah pensil, ya, harganya 4.000. Nah, sekarang kita disuruh mencari. Tadi kan 2 buah permen. Nah, terus disuruh mencari berapa harga 1 buah permen. Nah, 1 buah permen itu nanti akan ketemu nilai eksak. Cari sendirilah, dapat hitung ya. Nah, kalau nilai hampiran, tadi saya sudah mencontohkan, kita menghitung luas lingkaran. Kalau misalkan luasnya, kalau misalkan jari-jarinya itu 7, ya kan? Kalau misalkan jari-jarinya itu 7, gampang, dia keluar eksak, ya kan? Karena pi itu kan nilainya 22/7. Nah, nanti kalau dikalikan dengan R kuadrat ya, berarti kan rumusnya jadi 22/7 dikali 49 kan itu
Nah, berarti nanti kan tinggal 7 dikali 22 sama dengan berapa? Hasilnya kan eksak itu. 154 ya kayaknya ya, kalau nggak salah 154 itu. Ya, 154 kayaknya. Nah, 154 cm persegi itu luas lingkaran itu nilai eksak. Itu kalau jari-jarinya nilainya 7 atau kelipatannya ya. 7, 14, 28, 49. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan jari-jarinya tidak 7, misalkan 9, ya, kita nggak bisa pakai pi yang nilainya 22/7. Kita pakai nilai pi yang 3,14. Paham ya? Nah, kita nggak akan pernah bertemu dengan nilai eksaknya. Kenapa? Karena pi itu sendiri bukan nilai eksak. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, nilai pi yang 3,14 itu bukan nilai eksak. Itu aslinya ada lanjutannya. Coba kalian bagi saja 22/7 di kalkulator atau apa. Itu nanti nilainya panjang, itu nggak akan berhenti. Kalau ada yang ngomong, Pak saya sudah ketemu Pak, 22/7 di kalkulator hasilnya ini, sampai berapa digit. Itu kan kalkulator itu kan punya batasan. Nah, sedangkan aslinya bilangan pi itu yang 3,14 itu nggak punya batasan, dia nggak terbatas. 3,14 terus nggak terbatas. Kalau nggak percaya, kalian bisa baca aja sejarah ketemunya bilangan pi. Nah, berarti nanti kalau misalkan jari-jarinya itu bukan 7 atau kelipatannya, misalkan pokoknya 9, 8, 6 atau berapa yang tapi bukan 7 atau kelipatannya, itu nilainya yang akan diperoleh, nilai luasnya itu bukan nilai eksak, tapi nilai hampiran atau nilai pendekatan, bukan nilai aslinya. Masih paham ya? Antara nilai eksak dengan nilai hampiran. Hampiran itu kan hampir saja. Berarti ada errornya di situ. Kalau nilai hampiran itu berarti ada errornya, ada salahnya. Tapi salahnya itu diusahakan sedikit, jangan terlalu banyak. Kan gitu. Contoh lain lagi nggak usah jauh-jauh. Bumi itu berputar, ya. Dulu kita diajarkan bumi itu berputar selama sehari semalam, itu 24 jam, ya kan? 24 itu sebenarnya nilai hampiran, ya, bukan eksak. Jadi 24 jam dari jam 1 sampai jam 12 malam, jam 12 pagi sampai jam 1, 24 jam itu yang di jam kita dibuat jam dinding atau jam itu bukan nilai eksak, nilai hampiran. Nilai aslinya kalau kalian pengen tahu, rotasi bumi itu 23,9 sekian gitu. Jadi nggak pasti, nggak apa namanya, nggak 24 jam pasti, itu tidak. Paham sampai sini ya? Makanya bagaimana penyelesaiannya supaya nanti jumlah jam itu dari tahun ke tahun nggak berubah, nggak geser. Akhirnya ditemukan solusi, yaitu ada yang namanya tahun kabisat. Tahun kabisat itu tahun yang setiap 4 tahun sekali itu. Tahunnya ini bisa dibagi 4. Kalau dibagi 4 dia jadinya genep, tidak koma, jadi tidak ada sisa. Ya. Biasanya ditambahkan di situ 1 hari di bulan apa? Februari. Ya, makanya di tahun kabisat bulan Februari itu jumlahnya 29 hari. Sampai sini ya. Nah, tambahan 1 hari di bulan Februari ini, ya, hari ke-29 itu untuk menyelesaikan, itu termasuk solusi numerik untuk menyelesaikan perhitungan rotasi bumi yang nilainya tidak pasti 24 jam. Ya. Nah, itu metode numerik. Jadi orang dulu itu sudah belajar metode numerik. Ya. Sekarang lebih canggih lagi. Orang dulu kan belajar itu kan baru perhitungannya. Makanya ilmuwan dulu itu kalau mempelajari rotasi bumi saja, Mas, itu nggak seperti orang sekarang gitu. Kita
kita kuliah 1 semester belajar metode numerik, ya bisa sih. Kita orang dulu itu belajarnya bertahun-tahun untuk mempelajari sebuah error pada rotasi bumi. Error di sini bukan kesalahan ya. Tuhan Allah itu kan menciptakan sesuatu yang sempurna. Maksud saya, yaitu mungkin ada hikmahnya ke manusia. Akhirnya dengan Allah membuat rotasi bumi itu tidak pasti 24 jam. Akhirnya di situ manusia belajar metode numerik kan gitu. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Ini saya itu dulu supaya ada gambaran. Jelas, Pak. Ya, nanti kalau belum jelas ya slide-nya saya kopikan ya. Kalau enggak kalian rekam sendiri ya. Monggo. Ini sampai jam berapa saya ini? 9:10 ya? 2 SKS tak berapa? Iya, Pak, sampai jam 9:10, Pak. 9:10, oke. Nah, ini ada urut-urutan ya. Penyelesaian secara numerik. Satu itu pemodelan. Pemodelan itu contohnya yaitu memformulasikan masalah fisik menjadi masalah matematis. Ya. Di sini contohnya pertumbuhan bakteri. Kalau tadi saya mencontohkan permen ya, 2 buah permen plus 1 pensil itu harganya 4.000. Oke ya. Nah itu kan masalah fisik ya. Permen itu kan fisik, pensil fisik kan gitu. Nah gimana cara memformulasikan masalah fisik ini menjadi masalah matematis? Ya tinggal dirubah aja. Misalkan permen diganti X ya, berarti 2X, kemudian pensil itu menjadi Y. Ya, berarti 2X plus Y sama dengan 4.000. Ya, jadi yang tadinya permen itu fisik jadi matematik. Ya. X dan Y itu kan di matematik itu sebuah variabel. Ya, jadi memformulasikan masalah fisik menjadi masalah matematika. Karena kenapa kok diformulasikan dari fisik menjadi matematika? Karena kalau tidak dirubah, nanti kita akan kesulitan menghitung secara matematis. Komputer itu juga nggak paham. Kalau kalian masukkan permen dan pensil, komputer nggak paham. Komputer pahamnya adalah numerik atau matematis, ya, angka. Ya. Makanya kita rubah. Kemudian yang berikutnya itu adalah pemilihan metode numerik untuk menyelesaikan masalah matematika. Nah, nanti ada banyak sekali metode numerik. Metode numerik itu ada banyak ya. Kenapa banyak? Karena banyak sekali ilmuwan yang sudah istilahnya menemukan solusi-solusi yang tentunya solusi yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan ini adalah melengkapi atau mencoba menyempurnakan solusi-solusi numerik yang ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya. Itu ya. Jadi makanya banyak sekali nanti ya. Banyak sekali. Ya tinggal pilih atau mungkin barangkali salah satu dari mahasiswa saya yang sekarang sedang mengikuti kuliah ini nanti setelah bersama metode numerik dia bisa membuat penyelesaian solusi lagi yang lebih bagus dari ilmuwan A misalkan. Nggak apa-apa, malah bagus kan gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah pemrograman ya, pembuatan algoritma dan proses coding. Nah, nanti setelah
diformulasikan, kemudian dipilih metodenya, baru itu dibuat programnya. Setelah programnya dibuat, coding ini ya, algoritma kan dulu sudah pernah disampaikan, algoritma itu langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan sebuah proses ya, dan diejawantahkan atau diimplementasikan ke coding. Nah, coding inilah yang nanti akan di-running, di-compile, yang endingnya adalah menafsirkan hasil. Ya, jadi itu urut-urutannya penyelesaian secara numerik. Tujuannya apa sih kita belajar urutan ini? Tujuannya hanya satu. Supaya apa? Supaya ketika nanti terjadi proses komputasi, itu kita bisa memilih metode yang paling cepat dan paling tepat. Jadi tidak hanya cepat saja, tapi juga tepat. Ya. Jadi sebenarnya bisa aja kita misalkan metode A sama metode B. Metode A sama metode B ini sama-sama bisa untuk menyelesaikan masalah misalkan akar persamaan. Iya, cuman metode A ini lebih cepat daripada metode B. Nah, tapi metode B itu lebih tepat dari metode A. Nah, tinggal nanti kita gunakan mau apa gitu. Kita tinggal lihat objek yang penelitian apa itu, objek yang akan kita teliti apa gitu. Jangan sampai kita butuh perhitungan yang cepat nih, ya kita pakai metode yang A gitu loh. Ya. Kita butuh sesuatu yang tepat nih, kita pakai metode yang B. Kita butuh dua-duanya, ya pakai aja dua-duanya, atau mungkin ada metode lain yang lebih bisa mencakup semuanya tadi itu. Nah, ini catatan ya. Tahap 1 tidak dipelajari pada kuliah ini, karena tahap 1 sudah dipelajari ketika kalian SMP ataupun SMA, atau bahkan SD. Cuman kita kadang nggak sadar ya. Nah, dulu guru kita kadang ada yang cerita mungkin, coba kalau si siapa ini ya, Rohmani ya, beli tahu 2, terus adiknya beli tahu 3. Berapa jumlah tahu yang sekarang ada di rumah Rohmani? Ya, itu. Berarti kan 2 tahu tambah 3 tahu sama dengan 5 tahu. Nah, itu kan contoh sebuah perhitungan persamaan ya, masalah fisik ya. Kalau di matematika kan nanti ya tinggal dirubah aja tahunya, diganti A, B atau X atau Y ya. Kalau diganti X ya biasanya diganti X biasanya. Jadi 2X tambah 3X sama dengan 5X kan gitu. Makanya nanti ini nggak dipelajari karena dulu sudah pernah dipelajari sebenarnya. Jadi kita nanti langsung pemilihan metode numerik. Ya. Tapi saya tetap kasih contoh sama kayak tadi itu kan saya berikan beberapa contoh kenapa kita belajar numerik gitu. Sifat-sifatnya. 1, robust. Robust itu selalu memberikan jawaban. Berarti kalau kita menghitung pakai numerik itu akan selalu dijawab. Paham ya? Akan selalu dijawab. Sama seperti tadi saya sampaikan ketika kita menghitung lingkaran, luas lingkaran yang pi itu nilainya sama dengan 22/7 kali kalau jari-jarinya 7, itu jelas terjawab. Ya, karena pi-nya kan 22/7. 22/7 kali 7 kali 7, ketemu jawaban eksaknya kan gitu. Ya. Itu kalau analitik ya, kalau metode analitik. Tapi ketika jari-jarinya 9 ya, analitik nggak akan bisa ngasih jawaban. Paham ya? 22/7 kali 9 kali 9. 9 bagi 7 aja berapa? Ada komanya.
ya komanya kan. Berapa itu? 1, berapa kan gitu. Makanya itu masuk ke ranahnya numerik gitu. Maksudnya masuk ke ranahnya numerik. Kalau numerik selalu ngasih jawaban entah itu nilai sejati atau nilai hampiran tadi itu. Tadi nilai hampiran sudah saya bahas pokoknya ya. Nilai yang nyaris mendekati nilai aslinya. Tapi yang jelas metode numerik ini selalu memberikan jawaban. Intinya gitu, selalu memberikan jawaban. Entah itu nilai sejati atau nilai asli ataupun nilai hampiran. Nilai yang mendekati. Kemudian akurat. Nah, solusi numerik mendekati solusi eksak. Yang digarisbawahi di sini adalah mendekati. Kalau mendekati itu berarti belum benar. Bukan tidak benar ya. Belum benar, cuman dia akan selalu berjalan ke arah nilai yang benar gitu. Nilai yang sebenarnya. Dia akan selalu berjalan ke situ. Kemudian galat. Galat itu error. Jadi kalau ada yang ngomong galat sama error itu sama. Error itu kan bahasa Inggris. Kalau bahasa halusnya adalah kesalahan. Tapi kalau kesalahan itu kan kayaknya nggak tepat ya diterapkan kalau di kehidupan sehari-hari ya ngomong sama temen ya maafkan kesalahan saya itu ya pas. Tapi kalau di matematika kok ngomong kesalahan dapat kata-kata kesalahannya itu kurang pas. Makanya di kamus bahasa Indonesia itu kita pakainya galat. Galat itu ya error atau kesalahan yang terdapat di bahasan matematis. Galat atau error dapat dibuat sekecil mungkin yang diinginkan berkaitan dengan beban kerja komputasi. Ya. Maksudnya gini, apa sih beban kerja komputasi itu? Beban kerja komputasi itu adalah beban yang bisa diterima oleh sebuah komputer beban. Nah, komputer satu dengan yang lain kan beda-beda. Apalagi misalkan komputer A prosesornya lebih rendah kecepatannya daripada prosesor B. Ya tentu saja error yang komputer B ini bisa dibuat lebih kecil daripada komputer yang A kan gitu. Nah, karena komputer B memiliki prosesor yang kecepatannya lebih tinggi. Jadi dia dalam hal komputasi dia bisa lebih cepat, bisa lebih ringan kan gitu. Makanya bisa lebih errornya dibuat sekecil mungkin 0,0000 berapa gitu, 0,001. Misalkan yang komputer A itu errornya dibuat 0,001. Berarti 3 angka 0 di depan angka 1. Nah, komputer B karena prosesornya itu lebih cepat, dia errornya lebih kecil lagi, misalkan 0,00001. Berarti ada angka 0 sejumlah 5 angka 0 di depan angka 1. Jadi bisa lebih kecil lah. Kalau yang 5 angka 0 di depan angka 1 tadi sebagai error B itu ditaruh di A, bagaimana? Bisa aja. Tapi nanti beban kerja komputasi komputer A ini jadi lebih berat. Karena memang dia kan ibarat orang tuh dia mikirnya lemot gitu. Udah lemot dikasih suruh nyari error yang sangat kecil ya. Bisa aja bisa, tapi lambat kan gitu. Nah, makanya galat error dapat dibuat sekecil mungkin yang diinginkan. Berkaitan dengan beban kerja komputasi, jadi disesuaikan dengan kekuatannya si prosesor tadi itu atau komputer yang kita pakai. Yang berikutnya adalah estimasi nilai galat. Estimasi itu perkiraan ya. Nilai galat dapat dihitung tanpa mengetahui solusi eksak. Estimasi nilai galat dapat dihitung tanpa mengetahui solusi eksak. Jadi ya karena dia istilahnya tadi itu ya dia punya penjelasan sendiri atau formula sendiri, makanya dia nggak harus tahu solusi eksaknya berapa gitu. Dia nyari sendiri gitu. Nah, kalau kita udah tahu solusi eksaknya, ngapain kita hitung pakai numerik ya? Misalkan kita tadi bahas luas
luas persegi panjang. Kita sudah tahu solusi eksaknya. Luasnya sebuah persegi panjang ini berapa sih kalau misalkan panjangnya 8 cm, lebarnya 4 cm, itu luasnya berapa? 32 cm persegi. Nah, 32 itu kan solusi eksak, nilai eksaknya. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, ngapain kita cari nilai galatnya kan gitu. Nilai galatnya pakai metode numerik, udah tahu jawabannya. Berarti yang dicari itu ya yang belum tahu. Kalaupun sudah tahu pun ya kita nggak harus tahu nilai eksaknya berapa gitu. Batas nilai galat dapat ditentukan. Nah, tadi itu saya sudah sampaikan. Terserah kalian mau masih error toleransi berapa? 0,001, 0,00001, 0,0000001. Intinya semakin banyak angka 0 di depan angka 1, itu berarti errornya semakin rendah. Kalau errornya semakin rendah, berarti bilangan yang dihasilkan itu mendekati nilai sejatinya. Paham ya? Kalau errornya semakin rendah, itu berarti nilainya semakin mendekati nilai sejatinya. Oke. Yang berikutnya adalah efisien. Efisien itu solusi numerik dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Karena apa ya? Tadi pakai komputer tadi itu. Kalau kalian suruh ngitung, si Rohmani suruh ngitung ya, bilangan persamaan bukan kuadrat ya, persamaan pangkat 5. Misalkan coba Rohmani nyari X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 minus X pangkat 2 dan seterusnya sama dengan 0. Cari akar persamaan X. Nah, pusing ya. Ya mungkin bisa, tapi lama. Coba aja. Dulu mungkin waktu kalian mendapatkan mata pelajaran di SMP atau SMA tentang persamaan kuadrat, persamaan linear gitu-gitu ya. Itu paling banter, paling yang kita cari itu bilangan X pangkat 2 kan ya. Ya enggak? X pangkat 2, ya pokoknya itu banyak X pangkat 2 lah. Jarang yang X pangkat 3 itu jarang. Ya sebenarnya gurunya sih bisa aja menjelaskan gitu. Cuman kalau dijelaskan nanti kalian satu pertemuan buat jelaskan satu soal aja ya, kasihan gurunya. Sebenarnya guru-guru kalian bisa menjelaskan. Cuman itu tadi. Makanya itu kenapa komputer ini sangat membantu mencari seperti itu. Nah, komputer nggak paham metode analitis. Komputer itu pahamnya metode numerik. Komputer nggak paham apa itu permen tadi itu, apa itu tahu itu nggak tahu. Pahamnya variabel X, variabel Y seperti itu. Makanya komputer itu nggak bisa. Komputer itu ya ingat ya, komputer itu bukan mesin untuk bilangan analitis. Ya. Komputer bekerja dengan trial and error. Dia menebak bilangan sampai mendekati bilangan sejatinya. Jadi maksudnya gini, jangan kalian bayangkan kalau kalian memberikan rumus persegi panjang ke komputer, paham ya? Kalian memberikan rumus persegi panjang untuk menghitung sebuah luas persegi panjang ke komputer, itu kalian membayangkan cara menghitungnya seperti kalian tadi, seperti saya tadi itu. Komputer akan menghitung P kali L 8 kali 32 sama 8 kali 4 sama dengan 32. Itu nggak seperti itu komputer menghitungnya. Dia akan menebak dari angka 0 sampai berapa yang nilainya 32. Jadi komputer itu menebak dari angka 0 sampai berhenti sampai angka 32. Itu nilai pastinya. Dia akan berhenti. Ya. Jadi komputer itu akan menghitung sampai 0, dia akan menebak 0, 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 32. Kalau 32 dia sudah konvergen ya, konvergen ini ya. Ini konvergen, dia akan berhenti di situ. Jadi jangan dibayangkan seperti kita. Kalau kita kan sudah hafal. Dari kecil sudah diajari perkalian. Ya, 2 kali 2 4,
2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Gitu. Kalau komputer itu seperti itu. Ya. Jadi jangan bayangkan komputer menghitung kayak kita menghitung tadi. Manusia itu kan menganalisis. Kalau komputer itu pakainya numerik. Urut dari 0 sampai tadi angka yang konvergen itu. Kalau belum konvergen, dia akan selalu mencari. Tapi komputer itu selalu memberi jawaban. Ya kayak manusia ya. Manusia itu kadang mem-PHP manusia lain. Ngasih jawaban, tapi jawaban yang gantung gitu kan. Nah, kalau komputer, jawabannya pasti. Meskipun itu bukan nilai yang sejatinya. Tapi nilai hampiran tadi itu, nilai yang mendekati tadi itu. Gitu. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan beban kerja komputasi sekecil mungkin untuk mencapai akurasi yang diinginkan. Jadi kalau di sini ada kata-kata eh, mencapai akurasi yang diinginkan, itu berarti ya nilainya nggak akan pernah sempurna 100%. Ya paling 91% lah akurasinya, 92%, 93%, atau bahkan 70%. Yang jelas nggak akan sampai 100%. Ya, kalau 100% berarti dia bilangannya eksak lagi, bukan 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 numerik. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Jelas, Pak. Oke, ini yang sering jawab Mas siapa sih ini? Ketuanya tak? Mas siapa Mas? Bikin, Pak. Oh, bikin ya. Ya udah, saya semoga kayak gini kan enak ini. Hari ini saya cukupkan sampai sekian dulu saja ya. Nanti minggu depan atau itu kita akan membahas namanya algoritma ya. Algoritma pun ini sebenarnya nggak harus saya bahas ya, karena sudah pernah dapat mata kuliahnya kan algoritma dan pemrograman. Halo? Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi saya nggak akan bahas nanti. Nanti dibaca sendiri. Yang kita bahas itu di sini nanti kayak sistem persamaan linier, sistem persamaan kuadrat, gitu-gitu yang matematisnya. Jadi algoritmanya itu diterapkan untuk menyelesaikan ini. Ya, oke. Saya punya contoh ya, ada contohnya. Coba saya bukakan dulu. Ini saya pakai Excel dulu sementara karena untuk supaya kalian mudah belajarnya ya. Hmm, pakai Excel dulu saya. Nanti kalau sudah itu ya monggo bisa pakai yang lain. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, jadi di sini kita mencari nilai fungsi dari X kuadrat ini. Nah, X kuadrat. Berarti ini persamaan linier ya. Kalau sama dengan itu berarti persamaan. Persamaan linier ya. Jadi kan gitu. Nah, X kuadratnya dicari.
Misalkan kita disuruh mencari persamaan X kuadrat untuk X dari min 5 sampai 5. Nah, hasilnya seperti ini tuh. Kalau kita suruh nyari ini, Mas, ya kita nyari satu-satu. X kuadrat, misalkan X-nya min 5. Oke, 5 kuadrat tuh berapa? Min 5 kuadrat itu nah, 25 kan gitu nih. Terus min 4 kuadrat berapa? Nih, berarti 16 kan gitu. Ini di sini, titiknya kan di sini nih. Ya, kan gitu. Ya bisa, Mas. Bisa kan? Analitis bisa, tapi lama. Kalau komputer bisa delete ya. Bisa delete. Delete. Delete semua ini. Nah, kita kembali ke soal ngerjain. Nah, udah hilang kan? Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat untuk x dari min 5 dari himpunan min 5 sampai 5. Ini tinggal dimasukkan saja di sini tadi, ya kan? X-nya berapa? Mulai dari min 5, ya kan? Terus sekarang dimasukkan rumusnya x kuadrat kan? Berarti ini dikuadratkan. Nah, itu kan? Nah, dia tinggal geser aja. Ketemu kan? Dan ketemu fungsinya akarnya sampai 5 kan, jadi kan dari min 5 sampai 5 ini min 5 sampai 5. Hasilnya ini fungsinya tuh udah ketemu hasilnya. Kalau mau dibuat kurva, nah, tinggal dimasukkan saja. Nanti kita bisa melihat lagi, bisa melihat lebih jelas. Tuh. Oke ya, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Paham, Pak. Nah, kalau udah paham, untuk latihan kalian nanti coba ya. Ya, misalkan kalian, kalau saya kan contohnya fx sama dengan x kuadrat. Nah, coba kalian nyari fungsi misalkan nih. Nah, fx sama dengan sama kayak saya juga boleh ya. X kuadrat di sini ya. Minus minus 4. X-nya berapa kan gitu. Nah, untuk ini aja ya sama aja. Ini buat contoh lagi aja lah biar kita nyoba. Nah, coba hasilnya beda kayak ini. Nah, coba ini X, ini fx. Ya, tinggal masukin aja. Kalau kalian suruh ngitung ini, saya yakin bisa. Bisa, Mas. Analitik ya pakainya. Tapi lebih lambat. Kan gitu. Makanya ini dimasukkan saja. Tinggal ini misalkan min 5 kan gitu. Terus di sini masukkan rumusnya. Sama dengan ya, ini dikuadratkan. Nah, kasih kurung biar aman ya. Kalau saya tak kasih kurung biar aman. Baru di minus 4. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal digeret aja ini nanti. Sampai angka 5. Membuat kurvanya. Bisa kelihatan kurvanya sama enggak? Jelas beda. Lebih lebar lagi ya. Ya, nanti sebenarnya kalau apa namanya? Tinggal ngubah-ngubah aja sebenarnya. Atau yang lebih panjang lagi ya. Coba kita lebih panjang lagi. Eksperimen enak pakai Excel, Mas. Misalkan ini 4x ya. Nanti min 8. Nah, atau plus saja lah, jangan min, coba plus. Oke, nah, contoh aja. Latihannya kayak gini biar cepat bisa. Nah, tinggal dimasukkan aja rumusnya. Tinggal dimasukkan rumusnya. Assalamualaikum. Nah,
Jadi rumusnya berarti dirubah ya ini ya. Ditambahi lagi berarti min 4 kali X ya. Min 4 kali apa ini di sini? F25 berarti ya. F25 kasih kurung dulu biar aman. Sebenarnya nggak kasih kurung sih, nggak apa-apa sih. Kalau saya cuma nyari amannya aja. Nah, ketemu tuh. Nah, tuh. Kurvanya berubah-ubah gitu. Ya, begini. Ada yang tanyakan tidak? Jadi kesimpulannya, terus tadi saya lakukan kan metode numerik. Kenapa sih kita belajar metode numerik? Tujuannya apa? Untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dihitung dengan cara analitis, meskipun masih ada error, tapi errornya itu kan error yang rendah. Meskipun nilainya bukan nilai jadi, tapi nilai kira. Oke, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan kalian latihan seperti soal seperti saya ini. Latihannya kalau pengen cepat bisa ya seperti ini, pakai Excel aja, nggak usah pakai yang C++ dulu atau Python atau MATLAB dulu, nggak usah pakai Excel yang sering kalian dulu pakai waktu SMA SMP lah, itu yang dipakai. Ini ditarik sendiri rumusnya, ini dirubah-rubah sendiri ya, dirubah-rubah sendiri. Nanti kalian ngerti, oh ini ternyata untuk kayak gini tuh. Nah, itu. Kok melengkung-melengkung itu seperti apa, Pak? Nah, ini kan seperti ini. Itu kan kayak kalau prediksi itu uji coba peluru ya. Peluru itu nanti jatuhnya di mana? Kalau ini kan melengkungnya dari atas ke bawah ya. Kalau peluru nanti berarti dari atas ke dari bawah ke atas. Kalau pelurunya jatuhnya dia bisa tahu uji coba peluru misalkan rudal itu militer itu dipakai loh itu. Ketika saya tembakkan di sini nanti jatuhnya di mana? Misalkan saya tembakkan daerah Loh Bener, Indramayu, nanti jatuhnya daerah mana? Oh, ternyata setelah saya tembakkan jatuhnya hanya ke Gantar misalkan. Padahal prediksinya ini jatuhnya sampai Subang. Nah, itu untuk seperti itu kalau di militer. Pakai rumus-rumus seperti ini. Oke, kalau ada pertanyaan, sekali lagi tetap kalian belajar ya apa yang saya sampaikan ya. Mohon maafnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti insya Allah minggu depan kita semoga sudah bisa tatap muka ya, dan tidak separuh-separuh ya. Kalau separuh-separuh pun ya saya agak malas juga gitu, separuh-separuh itu. Belum nanti kalau masih sebenarnya pada terlambat. Oke, saja. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.